Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang zakat. Marilah kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillah. Zakat. Islam adalah sebuah sistem yang sempurna dan menyeluruh. Dengan Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan manusia agar dapat hidup dengan nyaman dan sejahtera di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sarana-sarana untuk menuju kehidupan yang mulia dan memungkinkan dirinya melakukan ibadah. Di antara sarana menuju kebahagiaan hidup manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui agama Islam adalah disyariatkannya zakat, yaitu dalam rangka meluruskan perjalanan manusia agar selaras dengan syarat-syarat menuju kesejahteraan manusia secara pribadi dan kesejahteraan manusia dalam hubungannya dengan orang lain. Baiklah anak-anakku, satu, pengertian zakat. Menurut bahasa, zakat berarti tumbuh, berkembang, kesuburan atau bertambah, atau zakat menurut bahasa dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan, tumbuh dan bertambah. Sedangkan menurut syariat, zakat adalah kewajiban pada harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu dalam waktu tertentu. Adapun dalil tentang zakat adalah wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Al-Baqarah ayat 43. Kemudian yang kedua, innalladzina amanu wa amilus shalihat wa aqamus shalah wa atuz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal saleh, mendirikan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surat Al-Baqarah ayat 270. Baiklah anak-anakku, yang kedua yaitu macam-macam zakat. Zakat yang pertama adalah zakat fitrah. Fitrah secara bahasa berarti bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah, zakat fitrah adalah sejumlah harta berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim dengan tujuan membersihkan jiwa dengan syarat dan rukun tertentu. Melaksanakan zakat fitrah hukumnya adalah fardu ain. Kemudian rukun zakat fitrah. Rukun zakat fitrah yang pertama adalah niat.
Kemudian yang kedua, ada pemberi zakat atau muzakki. Kemudian yang ketiga, ada penerima zakat atau mustahik. Kemudian selanjutnya ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Baiklah anak-anakku, selanjutnya adalah syarat wajib zakat Islam. Kemudian orang tersebut ada pada waktu terbenam matahari pada malam Idul Fitri. Kemudian mempunyai kelebihan makanan baik untuk dirinya maupun keluarganya. Kemudian selanjutnya berupa makanan pokok penduduk setempat. Anak-anakku sekalian, kemudian berikutnya adapun waktu mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama, waktu yang diperolehkan. Bagi waktu yang diperbolehkan yaitu sejak awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Kemudian waktu yang diutamakan yaitu mulai terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, waktu yang lebih baik yaitu dilaksanakan setelah sholat subuh sebelum pergi melaksanakan sholat Id. Kemudian yang keempat, waktu yang tidak diperbolehkan yaitu membayar zakat fitrah setelah sholat Id karena hanya dianggap sebagai sedekah biasa. Anak-anakku sekalian, kemudian zakat yang kedua yaitu zakat mal. Mal menurut bahasa adalah harta. Harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk memiliki, menyimpan, dan memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut syara atau syariat agama Islam, harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki, dikuasai, dan dapat digunakan, dimanfaatkan. Zakat mal adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki seseorang untuk diberikan kepada yang berhak menerima karena sudah sampai nisabnya atau batasan jumlah harta dan haulnya atau batasan waktu memiliki harta sesuai dengan ketentuan syariat agama Islam. Adapun tujuan daripada zakat mal adalah untuk membersihkan dan mensucikan harta benda mereka dari hak-hak kaum miskin di antara umat Islam. Anak-anakku sekalian, adalah syarat zakat ada dua, yaitu yang menyangkut orang, kemudian yang kedua yang berkenaan dengan harta. Yang menyangkut dengan orang, yang pertama adalah orangnya harus beragama Islam. Zakat tidak wajib atas non-muslim karena zakat adalah salah satu rukun Islam. Meskipun zakat itu adalah kewajiban sosial yang dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Tetapi zakat merupakan ibadah dalam Islam dan makna ibadah inilah yang lebih dominan sehingga tidak diwajibkan atas non-muslim. Kemudian yang kedua, baligh dan berakal. Sebab keduanya dianggap tidak bisa menguasai atau mempergunakan suatu harta kalau seandainya dia mempunyai harta yang memenuhi syarat zakat, maka yang menunaikan zakat adalah walinya. Kemudian yang ketiga, bebas dari hutang. Artinya
Orang yang mempunyai hutang sebesar atau mengurangi senisab yang harus dibayar pada waktu yang sama, maka harta tersebut terbebas dari zakat. Kemudian yang terakhir yaitu merdeka. Merdeka, zakat tidak dibebankan kepada hamba sahaya karena ia tidak memiliki harta. Semua hartanya adalah harta majikan atau tuannya. Baiklah anak-anakku sekalian, kemudian yang kedua yang berkenaan dengan harta. Harta tersebut harus didapat dengan cara yang baik dan halal. Kemudian yang kedua, berkembang. Artinya, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya harus harta yang berkembang aktif atau siap berkembang, yaitu harta yang lazimnya memberi keuntungan kepada pemilik, misalnya rumah, tempat tinggal, dan perabotan serta kendaraan. Tidak wajib dikeluarkan zakatnya karena harta itu disiapkan untuk kepentingan konsumsi pribadi, bukan untuk dikembangkan. Kemudian berikutnya, milik sendiri. Artinya berkuasa penuh menggunakannya. Maksudnya harta tersebut berada dalam kontrol dan kekuasaannya secara penuh dan dapat diambil manfaatnya secara penuh. Kemudian selanjutnya yaitu mencapai nisab. Maksudnya harta yang dimiliki telah mencapai jumlah tertentu. Apabila harta yang dimiliki tidak sampai nisabnya, maka zakat tidak wajib dibayarkan. Kemudian berikutnya adalah mencapai 1 tahun atau haul. Maksudnya adalah bahwa pemilikan harta tersebut sudah berlalu 1 tahun. Persyaratan ini hanya berlaku bagi ternak, harta simpanan, dan perniagaan. Sedang hasil pertanian, buah-buahan, dan rikos atau barang temuan tidak ada syarat haul. Baiklah anak-anakku, kemudian yang berkenaan dengan harta berikutnya adalah lebih dari kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarga yang menjadi tanggungannya untuk kelangsungan hidupnya. Artinya, apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, yang bersangkutan tidak dapat hidup layak. Kebutuhan tersebut seperti kebutuhan primer atau kebutuhan hidup minimum, misal belanja sehari-hari, pakaian, rumah, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu dan syarat tambahan untuk hewan ternak adalah hewan tersebut tidak menjadi alat kerja dan digembalakan di tempat pengembalaan umum. Kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa difahami, dimengerti, dan bisa kita amalkan di kemudian hari. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.